Hai Bunda dan teman-teman, pernahkah kalian ingin membuat perubahan di lingkungan atau komunitas tapi bingung harus mulai dari mana? Hari ini kita akan belajar langkah-langkah sistematis untuk merencanakan aksi yang efektif dan berdampak nyata. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah di komunitas melalui apa yang disebut pemetaan komunitas. Caranya gampang, kita bisa mulai dengan mengumpulkan informasi lewat survei, wawancara, atau pengamatan langsung. Kita cari tahu siapa saja yang tinggal di sana, apa sumber daya yang tersedia, fasilitas apa yang ada, dan masalah sosial apa yang mereka hadapi. Selain itu, penting juga mengenali siapa saja yang terlibat, misalnya tokoh masyarakat, kelompok pemuda, atau organisasi lokal. Dari data itu, kita buat semacam peta sosial yang menggambarkan masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, rencana aksi kita bisa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menganalisis masalah secara mendalam. Di sini, kita harus bisa membedakan antara gejala dan akar masalahnya. Kumpulkan data dan fakta yang mendukung, lalu diskusikan bersama tim supaya kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dari situ, kita rumuskan masalah secara spesifik dan jelas, agar solusi yang kita ambil nanti benar-benar menyentuh inti persoalan. Dengan analisis yang matang, solusi yang kita hasilkan tentu akan jauh lebih efektif dan berdampak. Langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran dan tujuan dari aksi yang akan kita lakukan. Sasaran dan tujuan ini harus dirumuskan dengan jelas dan terarah supaya kita tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, supaya lebih terstruktur, kita bisa menggunakan prinsip SMART, yaitu yang pertama, spesifik, supaya tujuan kita jelas dan tidak membingungkan. Kedua, measurable atau terukur, supaya kita bisa mengetahui seberapa jauh kemajuan yang sudah dicapai. Ketiga, achievable, atau dapat dicapai, supaya tujuan itu realistis dan memungkinkan untuk diwujudkan. Keempat, relevant, artinya tujuan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Kelima, time bound atau berbatas waktu, supaya kita punya target kapan tujuan itu harus tercapai. Sasaran itu seperti langkah-langkah kecil yang bisa kita ukur, sementara tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai dari seluruh usaha kita. Kita juga tidak boleh lupa akan pentingnya kerjasama tim dalam menjalankan sebuah aksi. Setiap anggota tim punya kemampuan dan peran yang berbeda-beda. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Komunikasi yang efektif dan saling mendukung juga menjadi kunci keberhasilan, supaya semua berjalan lancar dan semua merasa dihargai. Setelah itu, keputusan harus diambil bersama-sama. Proses ini juga menjadi kesempatan bagi setiap anggota tim untuk belajar dan berkembang. Setelah kita punya tujuan dan tim yang solid, langkah berikutnya adalah merencanakan sebuah proyek. Di sini, kita tulis langkah-langkah yang harus dilakukan supaya tujuan kita bisa tercapai. Kita juga harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tiap tugas, apa saja yang kita butuhkan, dan kapan semuanya harus selesai. Selain itu, kita perlu memikirkan kemungkinan masalah yang bisa terjadi supaya kita punya rencana buat mengatasinya. Supaya semuanya lebih mudah dimengerti, kita bisa pakai gambar untuk alat bantu seperti bagan Gantt, papan Kanban, atau diagram yang menunjukkan urutan kerja kita. Rencana ini harus kita jelaskan dengan baik ke semua teman dalam tim dan juga para pemangku kepentingan yang lain. Terakhir, jangan lupa untuk terus memantau dan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dengan begitu, kita bisa tahu kemajuan kita dan memperbaiki kalau ada yang perlu diubah. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita rencanakan dengan matang dan dikerjakan bersama-sama. Dengan pemahaman, kerjasama, dan semangat yang kuat, kita semua bisa menjadi agen perubahan di komunitas kita. Yuk, mulai sekarang jangan takut untuk bertindak, karena masa depan yang lebih baik ada di tangan kita semua.